di dalam live streaming. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Gembala yang telah mempercayakan saya kembali lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini, mari kita mau menerima sesuatu dari Tuhan. Mari sama-sama buka Alkitab kita, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Mari sama-sama kita buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-16. Saya akan bacakan mulai ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan. Barang siapa setia di dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan, saudara. Kita akan melihat di sini mulai dari ayat yang 10 bagaimana dimulai dari perkara kecil dan perkara yang besar. Dikatakan barang siapa setia di dalam perkara kecil, ia setia juga di dalam perkara-perkara besar. Apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan mengenai perkara-perkara yang kecil? Dan apa yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan mengenai perkara-perkara yang besar? Tentu kita akan melihat bahwa apa yang firman Tuhan sampaikan, maksudkan di dalam hal ini, yaitu barang siapa setia di dalam perkara-perkara kecil. Perkara-perkara kecil tentu adalah perkara-perkara yang ada di muka bumi ini. Harta, dunia, kekayaan, hal-hal materi ini merupakan perkara-perkara kecil menurut firman Tuhan. Dan setelah dikatakan kalau kita setia di dalam perkara-perkara kecil, orang yang setia di dalam mengelola perkara-perkara yang kecil tentu dia juga akan setia di dalam perkara-perkara yang besar. Apa yang firman maksud mengenai hal perkara-perkara yang besar? Ini merupakan perkara-perkara rohani. Perkara-perkara besar adalah perkara-perkara yang tidak bisa dipercayakan kepada orang-orang yang tidak setia. Orang yang sudah terbukti setia, hamba Tuhan yang terbukti setia di dalam mengelola perkara-perkara yang kecil, apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan saudara mengenai apa yang saudara miliki saat ini. Tuhan suruh setia di dalam mengelola setiap perkara-perkara kecil yang kita miliki. Baru kemudian Tuhan akan mulai mempercayakan sesuatu. Hal-hal rohani itu merupakan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang tidak bisa sembarangan orang. Tuhan tidak akan mempercayakan kepada sembarangan orang mengenai hal-hal rohani. Hanya kepada orang-orang yang sudah menunjukkan bahwa dia setia, bahwa dia sudah setia di dalam mengelola perkara-perkara yang kecil. Nah, saudara, mengenai hal perkara yang kecil ini saja, ini sudah merupakan satu perdebatan. Kenapa kok apa yang firman Tuhan tulis, apa yang firman Tuhan maksud di dalam perkara kecil? Kenapa kok harta benda, materi itu disebut sebagai perkara-perkara yang kecil? Karena tentu bahwa materi itu bersifat fana, bersifat sementara,
bukan hal-hal yang bersifatnya kekal. Dan itu tidak akan menjamin di dalam kita hidup kekal. Oleh sebab itu, apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupanmu, itu engkau harus setia di dalam mengelolanya. Di dalam apa yang Tuhan sudah percayakan itu, engkau harus benar di situ. Engkau harus membuktikan bahwa hidupmu benar, hidupmu setia di dalam melakukan perkara-perkara yang kecil, di dalam memelihara apa yang Tuhan sudah berikan, termasuk berkat-berkat itu. Tadi pagi kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Bagaimana yang menerima 5 talenta, yang menerima 2 talenta, yang menerima 1 talenta, itu hanya bukan kepemilikan. Kepemilikan adalah kepemilikan tuannya. Dan mereka hanya dipercayakan. Dan kita yang menerima itu, kita dipercayakan, kita harusnya bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan masih percayakan untuk kita mengelola. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan, kau harus membuktikan bahwa engkau setia. Setia di dalam mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan. Pekerjaan kita, apapun yang Tuhan sudah percayakan, engkau kelola itu tentu harus sesuai dengan maunya Tuhan. Apa yang Tuhan mau, bukan keinginan kita yang berlaku. Di dalam kita mengolah setiap talenta apa yang Tuhan sudah percayakan, harus dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang bukan dengan kemauan kita, bukan dengan keinginan kita. Karena keinginan kita itu akan membawa kepada hal-hal duniawi. Karena daging kita tidak bisa melihat sesuatu hal-hal rohani. Kita harus terus terhubung dengan Tuhan, baru kita dapat mengetahui apa yang Tuhan inginkan. Hidup di dalam rencana Tuhan, hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Menghidupi rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah sesuatu hal yang wajib untuk kita mengelola. Karena firman Tuhan katakan bahwa kita hanya stewardship, kita hanya pengelola, bukan pemilik. Nah, tentu ini berlawanan dengan prinsip-prinsip dunia. Apa yang dunia tawarkan, apa yang dunia sampaikan, bahwa apa yang menurut firman Tuhan perkara-perkara kecil, itu justru yang dicari oleh dunia. Itu yang justru dipertaruhkan mati-matian. Orang bisa kehilangan segala sesuatu untuk mencari harta, hal-hal materi itu terus yang didengungkan oleh dunia. Bahkan orang rela menipu, orang rela untuk melakukan apa saja untuk mencari hal-hal yang Tuhan bilang ini merupakan perkara-perkara kecil. Orang rela mati, padahal itu semua bukan. Firman Tuhan katakan itu hal-hal perkara kecil yang sifatnya fana, yang harusnya kita concern sebagai anak Tuhan. Bagaimana Tuhan dapat mempercayakan kita perkara-perkara yang besar. Kalau anak Tuhan sama seperti orang dunia, berpikiran, menganut konsep yang sama, dengan apa bedanya kita dengan dunia? Dunia menghalalkan segala cara, melegalkan segala cara untuk mencapai apa dibilang kesuksesan finansial, apa kebebasan finansial. Itu yang didengung-dengungkan kan oleh dunia, oleh para motivator. Bagaimana kita harus mencapai kebebasan finansial, kebebasan.
Padahal itu semua perkara-perkara kecil. Itu semua perkara-perkara yang remeh bagi Tuhan. Perkara-perkara yang tidak masuk hitungan. Karena itu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Tidak mendapat bagian di dalam, justru yang kita harus kejar, yang kita harus benar-benar concern adalah bagaimana kita menerima perkara-perkara, kita dipercayakan perkara-perkara yang besar. Di ayat 10 dikatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia juga dalam perkara. Jadi firman Tuhan mengharuskan bahwa kita harus setia. Tetapi tidak cukup setia, dan barang siapa tidak benar. Setia dan harus juga benar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara perhatikan, apakah saudara benar di dalam saudara mengelola keuangan saudara? Apakah saudara benar apa yang sesuai dengan Tuhan mau di dalam saudara mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan? Sudahkah saudara hidup benar di dalam setiap satu hal yang benar-benar Tuhan perhitungkan? Tuhan benar-benar perhitungkan. Bagaimana kalau kita tidak benar, kita tidak setia, kita tidak akan mungkin mengalami perkara-perkara yang besar itu. Kita tidak akan mungkin mendapatkan sesuatu hal yang besar itu. Perkara-perkara yang besar, perkara-perkara rohani. Jadi ayat 11, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri? Harta duniawi, saudara. Harta yang sejaan rohani itulah yang berlimpah dalam kehidupan kita. Mari buka di dalam Mazmur 23 ayat 1. Ini Mazmur Daud, dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara perhatikan, ketika Tuhan menjadi gembala kita, ketika Tuhan bertindak sebagai gembala kita, dan kita sebagai domba, umat peliharaan Tuhan, kita akan mengalami takkan kekurangan aku. Apa yang Tuhan maksud? Apa yang Raja Daud maksudkan di dalam takkan kekurangan? Bagaimana ini bukan merupakan suatu hal-hal takkan kekurangan aku, kita tidak akan mengalami kekurangan finansial seperti yang tadi motivator katakan, kalau kita dekat dengan Tuhan kita akan mengalami kebebasan finansial. Itu motivator rohani. Itu yang biasa marketing rohani, gembala, pendeta-pendeta yang itulah. Tetapi kalau kita merujuk kepada firman Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa yang menjadi kekurangan, kita tidak akan pernah mengalami kekurangan. Ini berbicara mengenai kelimpahan hal-hal rohani. Kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu hal apapun untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk tinggal di dalam rencana Tuhan. Ini maksud ayat ini. Kita tidak akan pernah kekurangan di dalam kita melakukan kehendak Tuhan. Apapun yang kita butuhkan untuk kita berjalan di dalam rencana Tuhan, apapun yang kita butuhkan untuk kita melakukan kehendak Tuhan, kita mau apapun yang kita butuhkan untuk kita lepas dari dosa, lepas dari keduniawian, lepas dari pemikiran-pemikiran, dan kita mau masuk di dalam rencana Tuhan, itu yang Tuhan sudah sediakan.
Dan itu kalau kita berbicara tentang kesediaan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, karena Dia sebagai gembala, Dia bertindak sebagai gembala. Hal-hal rohani itu Tuhan sudah sediakan berlimpah dalam hidup kita. Sangat berlimpah. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ini kan berbicara tentang lingkungan rohani. Tentang environment, lingkungan apa yang membuat kehidupan kita benar-benar kita hidup benar itu Tuhan sudah sediakan. Untuk kita hidup benar. Untuk hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi bukan hal-hal duniawi. Bukan hal-hal materi. Bukan hal-hal harta-harta benda, itu perkara kecil bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kembali lagi. Kembali ke Lukas tadi. Bagaimana di ayatnya yang ke-13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, perhatikan bahwa tentukan kemana arahmu melangkah. Tentukan engkau adalah hamba Tuhan atau engkau hamba Mammon. Kita sudah mendengar beberapa bulan, beberapa waktu yang lalu, bagaimana kita mendengar bagaimana bersahabat dengan dunia menjadikan kita berseberangan dengan Tuhan. Menjadikan kita menjadi musuh Tuhan. Menjadi musuh Allah. Dan kita sudah tahu akibatnya kalau kita menjadi musuh Tuhan. Bahwa kita tidak akan mungkin selamat. Tidak ada yang menjadi musuh Allah itu selamat. Dan itu kita sudah banyak mendengar melalui Bapak Gembala sudah bulan-bulan lalu ya. Bulan lalu kita sudah mendengar dan kita sudah banyak mengetahui tentang hal-hal ini secara mendetail. Sudah saudara dengar lewat live streaming bagaimana kita tidak boleh menjadikan hidup kita berseberangan dengan Tuhan. Tetapi saudara, dikatakan bahwa kita benar-benar tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Betul, bahwa kalau kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan kita harus benar-benar tentukan arah kita. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kita sudah dengar pemaparan ini. Seringkali kan seperti yang Bapak Gembala sampaikan bahwa kita kan licik seringkali. Kita maunya dari Tuhan, kita juga mau menerima juga dari dunia. Tetapi dikatakan bahwa kita tidak bisa. Kita harus mulai menentukan arah kita untuk kita menerima berkat-berkat rohani daripada Tuhan. Untuk kita setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Setia di dalam kita mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan. Setia dan benar di dalam kita mengelola perkara-perkara kecil. Dan kita akan mulai Tuhan percayakan hal-hal rohani. Hal-hal perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang jauh di luar akal pemikiran kita. Kita akan mulai menghidupi kehidupan yang bukan hanya kefanaan. Kita akan melihat bahwa kita akan menghidupi kehidupan keilahian. Bagaimana Roh Kudus, firman dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita dan membuat hidup kita semakin hari semakin berbeda. Itu karena pekerjaan Roh. Bagaimana Roh Kudus akan menuntun kita, membaharui hidup kita. Tetapi perhatikan bahwa kita harus setia dan benar di dalam kita menggunakan hal-hal perkara-perkara kecil.
Jangan kita mencoba membenarkan diri. Di ayat 15 lalu ia berkata, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui. Allah sangat menguji hati kita. Allah mengetahui apakah kita benar. Apakah hati kita benar-benar tulus, benar-benar rindu mencari Tuhan, benar-benar setia di dalam perkara-perkara hal mamon yang tidak jujur. Hal mamon ini seringkali, tetapi kita sudah mendengar bahwa ini merupakan perkara-perkara kecil, perkara-perkara remeh bagi Tuhan. Ada harta yang menanti kita, harta yang sesungguhnya yang akan kita terima kalau kita setia, karena Allah mengetahui setiap keberadaan kita. Masing-masing Tuhan tahu. Tuhan maha menguji hati kita. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Seperti tadi, apa yang manusia kejar, apa yang manusia kebebasan finansial, itu kan dikagumi oleh manusia. Kebebasan apa, ya kan, finansial, ya. Itu dikagumi oleh manusia, tetapi dibenci Allah. Ayat yang terakhir, Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Mari Almek bisa mempersiapkan diri. Haleluya, haleluya. Saya akan bacakan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi saudara, saya mau katakan bahwa sia-sialah engkau cari hal-hal yang kecil itu tadi, hal-hal remeh itu tadi. Engkau mulai bangun pagi-pagi, ya kan? Kau bangun pagi-pagi, kau duduk di meja kerja saudara, duduk kerja sampai jauh-jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Saudara bekerja untuk mendapatkan roti, tetapi roti yang saudara dapatkan itu saudara peroleh dengan susah payah. Saudara, itu Tuhan bilang sia-sia. Karena apa? Karena itu semua Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah supply hidupmu. Tuhan sudah sediakan kepada yang dicintainya, kepada orang-orang yang benar, kepada orang-orang yang setia, kepada orang-orang yang mau hidup jujur di hadapan Tuhan, mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Dia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu saudara terlelap, pada saat saudara ngorok-ngorok di kamar, saat saudara tidur lelap, itu Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Oleh sebab itu setialah di dalam saudara mengelola itu semua. Setia, hidup benar di hadapan Tuhan, dan engkau akan melihat, kau akan hidup di dalam hal-hal rohani. Kau akan melihat bahwa Tuhan mempercayakan hidup. Tuhan mulai mempercayakan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara rohani yang besar yang Tuhan sudah mulai percayakan satu persatu kepada orang-orang yang setia, kepada orang-orang yang mau hidup benar. Haleluya, haleluya, haleluya.